Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Habibie yang bertugas di klinik pada hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervi kranialis ya Pak. Jadi gimana nanti saya memberikan Bapak beberapa instruksi, tapi saya harap Bapak bisa melakukannya dengan baik karena itu akan menentukan kelainan apa yang terjadi pada Bapak dan tindakan apa yang selanjutnya akan saya lakukan untuk Bapak. Bapak tidak usah khawatir karena saya akan mengerjakannya dengan profesional ya Pak. Baik Bapak, yang pertama yang akan saya lakukan di sini yaitu melakukan pemeriksaan nervus olfactorius atau nervus cranialis 1 Pak. Jadi di sini saya akan memberikan suatu bahan terus Bapak cium ya Pak. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, apakah Bapak sebelumnya ada riwayat penyakit intranasal Pak, atau kayak semacam flu atau apa begitu? Tidak ada, Dok. Oh, tidak ada ya Pak. Baik, kalau begitu Bapak mungkin bisa duduk Pak, sambil tutup matanya ya Pak. Setelah itu saya akan mengambil bahan, menaruhkan di hidung pasien. Coba Bapak hirup aroma dari bahan ini Pak. Bapak bisa cium dengan baik gitu Pak? Iya, Dok. Kalau boleh tahu Bapak ini aroma apa Pak? Melon, Dok. Aroma melon ya Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus opticus, di mana di sini ada beberapa tes. Yang pertama itu ada ketajaman penglihatan, yang kedua ada lapangan penglihatan. Nah, untuk yang ketajaman penglihatan itu sebelumnya saya harus memastikan bahwa pasien tidak memiliki kelainan pada matanya, dan mata pasien tampak normal, tidak ada kelainan organik, terus tidak adanya fotofobia. Setelah itu saya meminta pasien untuk duduk dan ataupun berbaring. Bapak masih dalam posisi duduk ya Pak. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk menghitung jari dari jarak tertentu. Normalnya itu ketajaman penglihatan 3:60, atau 60 adalah jarak orang normal yang dapat menghitung jari. Baik Bapak, coba dihitung Pak. Oke, Bapak normal ya Pak. Baik, terima kasih banyak. Setelah itu saya akan menjelaskan. Jadi bila penglihatan Bapak tidak normal itu, Bapak tidak mampu menghitung jari dengan jarak kurang dari 3 meter Pak, maka ketajaman penglihatan atau visusnya menurun. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus opticus yang kedua, yaitu lapangan penglihatan ya Pak. Nah, baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lapangan penglihatan, di mana ini tes konfrontasi ya Pak. Jadi syaratnya saya sebagai pemeriksa harus normal, karena ini kacamata radiasi. Saya lepas dulu ya Pak. Terus Bapak mungkin bisa kasih jarak 160 atau sampai 100 meter Pak, 100 cm. Baik Bapak, terima kasih banyak. Setelah itu Bapak mungkin mata kanannya bisa ditutup ya Pak. Tekanannya bisa tutup. Terus saya juga tutup mata kananku ya Pak. Setelah itu saya akan menggerakkan jari atau bolpen. Terus nanti kalau kita bilang sudah lihat, bilang ya Pak. Tapi kalau belum, jangan bilang sudah ya Pak. Iya, Baik Dok. Bapak, terima kasih banyak. Bapak mungkin bisa tutup matanya. Oke. Oke, Bapak sudah lihat ya Pak. Oh iya, baik Bapak, tes konfrontasi Bapak normal ya Pak. Baik, selanjutnya Pak, kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis 3, 4, dan juga 6, dimana yang pertama yang harus kita lakukan yaitu saya harus memperhatikan
celah mata penderita untuk menilai apakah terdapat ptosis. Kelopak mata terjatuh, mata tertutup dan tidak dapat terbuka. Jadi yang saya perhatikan bahwa mata pasien nampak normal. Selanjutnya pada pemeriksaan selanjutnya yaitu saya memperhatikan posisi mata penderita untuk menilai apakah terdapat eksoftalmus atau salah satu mata dalam posisi melihat ke atas atau ke bawah. Jadi yang saya perhatikan bahwa mata pasien nampak normal. Selanjutnya saya akan memperhatikan apakah ada cacat pupil pada penderita. Bentuknya itu bundar atau lonjong, ukuran sama besar atau isokor. Jadi yang saya perhatikan bahwa pupil pasien ini nampak normal ya Pak. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk melihat ke jauh. Kemudian saya meminta pasien untuk melihat objek dekat dengan menempatkan pen di dekat mata penderita. Dan saya akan memperhatikan apakah pupil pasien berkontraksi atau tidak. Bapak mungkin coba bisa lihat yang sana Pak. Oke, baik, Bapak coba bisa lihat yang ini. Oke, baik, pupil Bapak berkontraksi dengan baik ya Pak. Jadi Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis 7, di mana di sini saya akan melakukan memperhatikan wajah dari pasien apakah simetris atau tidak. Saya akan memperhatikan mulai dari dahi, mulai dari mata, terus sulcus nasolabialis dan sudut mulut. Dan pasien nampak normal, sudutnya semuanya simetris. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Kemudian saya akan memperhatikan apakah simetris atau tidak. Terus kerutan dahi menghilang pada sisi yang apabila ada kelumpuhan berarti kerutan dahi akan hilang pada sisi yang lumpuh tersebut. Bapak mungkin bisa alisnya diangkat Pak, diangkat seperti ini, terus dahinya juga. Oke, baik Bapak, terima kasih, normal ya Pak. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk memejamkan mata dan kemudian saya akan mencoba membuka mata pasien. Apabila ada kelumpuhan atau pada sisi yang lumpuh, pasien tidak dapat atau sulit memejamkan mata atau talamus dan lebih mudah dibuka oleh pemeriksa. Bapak coba tutup matanya Pak. Oke, baik. Ya, normal ya Pak. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk menunjukkan gigi, terus mencucurkan bibir dan bersiul. Bapak coba giginya seperti ini. Oke, coba Bapak bibirnya agak monyong sedikit Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan membedakan apakah Bapak mengalami kelumpuhan tipe UMN atau tipe elemen. Apabila Bapak mengalami tipe kelumpuhan UMN, berarti kelumpuhan hanya terdapat pada daerah mulut. Namun apabila Bapak mengalami kelumpuhan pada elemen atau lower motor neuron, berarti bukan hanya mulutnya Bapak yang ada masalah, tapi dahi dan juga pipinya Bapak bermasalah ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis 8, 9 dan juga 10, yaitu untuk memeriksa nervus stemocleidomastoideus, di mana saya akan meminta pasien untuk menengok ke salah satu sisi, misalnya ke kanan. Bapak coba balik ke kanan Pak. Oke, baik. Setelah itu saya akan menahan gerakan ini dengan menempelkan tangan pada dagu sebelah kiri. Setelah itu saya akan mempalpitasi musculus stemocleidomastoideus kiri serta menilai kekuatannya.
Baik Bapak, terima kasih banyak. Maaf ya Pak. Setelah itu yang terakhir yaitu ada pemeriksaan nervus cranialis 12, di mana pada pemeriksaan ini penderita disuruh untuk membuka mulut. Bapak coba buka mulutnya Pak. Oke baik, setelah itu saya akan memperhatikan lidah dan keadaan istirahat. Besar lidah atau kesamaan bagian kiri dan kanan, atrofi berkerut dan vaskularisasi, tampak Bapak tidak ada mengalami hal tersebut. Selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk menjulurkan lidah untuk memeriksa adanya parese. Bapak coba julurkan lidahnya Pak. Oke baik Bapak, terima kasih banyak. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk mengucapkan huruf R atau kata-kata yang mengandung huruf R, misalnya ular lari lurus. Bapak coba sebut ular lari lurus Pak. Oke baik Bapak, terima kasih banyak. Baik Bapak, mungkin untuk pemeriksaan nervus cranialis pada hari ini sudah selesai ya Pak. Saya pergi cuci tangan dulu, Bapak bisa kembali ke tempatnya ya Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah mau melakukan pemeriksaan ini. Dari hasil pemeriksaan Bapak nampak normal ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok.